Subuh. Sehat keadaannya subuh ente? Oh. Ente nggak anggap penting subuh? Atau ada hal yang lain yang lebih penting dari subuh? Sebelum subuh itu setan nggak kerja sayang. Sebelum subuhnya maksudnya jam-jam 12, jam 10 malam sampai jam 3, jam 2 itu setan nggak kerja. Tahu ada yang suka begadang jam-jam segitu. Tapi jam-jam setengah 3, jam 3, apalagi sudah as-salatu wassalamu alaik, itu alaiknya tuh dahsyat tuh. Itu setannya, setan budek. Tau setan budek nggak itu? Kalau dulu ada film hantu rel kereta api apa kalau nggak salah, itu setan budek tuh adanya tuh di waktu-waktu subuh tuh. Itu orang-orang yang dikencingin setan, kalau di telinganya nggak dengar alarm itu dikencingin sama setan. Kalau udah dibangunin, bro, bangun bro, sholat bro, dinyalain lampu, diterangin, diteriak, la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, masih nggak bangun juga, berarti setan berak. Bukan cuman kencingin muka ente. Terus kira-kira ente mau ngebayangin, nggak? Orang yang dikencingin sama setan mukanya enak nggak dilihat? Apalagi diberakin. Gimana kira-kira mukanya? Terus ente mau cari nafkah pagi-pagi, ya Allah sayang. Allah, kayaknya ente memang wudhu atau mandinya tuh nggak bisa pakai sabun, pakai tangan aja nggak? Ente harus pakai sikat biasa laundry masjid tuh, muter-muter begitu tuh. Paham ya? Karena memang Allah tuh sampai bersumpah. Artinya, perhatikan sayang, Allah tidak mungkin bersumpah kecuali sesuatu yang penting. Maka anggap penting yang disumpahi sama Allah subhanahu wa ta'ala, biar walaupun hidup kita nggak penting di hadapan orang, dalam sudut pandang orang, kita tetap penting di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tinggalkan ini, kita mau dianggap mulia di hadapan orang, kita nggak penting di hadapan Allah. Apa artinya hidup? Paham? Kita hebat, ente punya jabatan tinggi, ente terhormat, ente terkenal segala macam. Tapi ente nggak dianggap penting sama Allah. Ente nggak ada arti. Kenapa? Yang Allah aja ente tinggalin, apalagi yang lain. Makanya kalau ada anak-anak yang tanya paling pertama tuh, ente sholat tuh bagaimana? Oh, saya sering bolong. Udah, jangan deket-deket sama perempuan. Ente kalau punya perempuan, saudara, adik, ipar, keponakan, ya ada yang mau deketin gitu. Mau anak majelis kah, mau anak luar majelis kah, mau anak band kah, mau anak apakah, tanya, kok mau sholat bagaimana? Alhamdulillah, saya punya handphone itu 3, alarm semua bunyi. Apalagi kalau teman-teman lagi kumpul, alarm itu kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, semua bunyi. Baru ada yang bangun. Ada. Nanti kalau sudah cacing pita lapar, bangun dia. Iya. Kalau sudah Allah ditinggalin, keluarga perempuan itu ya jangankan manusia sayang, Allah aja tinggalin. Terus ente kalau mau ente jadi bos besar, ente punya karyawan atau ente jadi atasan, ente punya bawahan, ninggalin Allah, sudah sangat mungkin dia nggak amanat sama ente, sangat mungkin dia nggak jujur sama ente. Kenapa? Allah aja dibohongin, Allah aja ditinggalin, apalagi ente. Faham? Ente ini berapa? Ente dibanding Allah apa sih? Ya jauh lah. Kita makhluk, kita hamba, kita hina. Allah segala-galanya. Kalau Allah ditinggalin, yang segala-galanya ditinggalin. Terus kita, la ilaha illallah. Terus mau minta banyak lagi. Ya Allah, sayang cuci muka baik-baik, coba baik-baik. Allah sumpah tuh, wadduha wal laili idza saja. Karena di malam hari itu saat tenang, gelap, semuanya sunyi, itu hanya orang-orang yang khusus. Kalau yang bisa diizinkan Allah itu bangun malam, atau orang yang begadang itu sifatnya aulia. Orang-orang aulia sholihin, para wali-wali itu sifatnya nggak pernah tidur malam. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu sholat subuh dengan wudhu isya selama 40 tahun. Artinya apa? Artinya tidak pernah tidur
malam. Dan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu dia cuma minta satu sama Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaannya? Dia minta dia punya hati dan keturunannya dan murid-muridnya salamatus sudur. Hatinya tuh bersih, hatinya selamat. Karena orang yang mau punya hati bersih itu harus sering begadang paham? Jadi kalau ente pas kebetulan saya ini punya penyakit apa? Insomnia sudah, ya sudah. Insomnia, alhamdulillah bro, itu sifatnya wali sayang. Iya kak, iya. Wali itu nggak pernah tidur malam. Jadi ente kalau punya insomnia itu ente bersyukur. Alhamdulillah saya ini sudah. Ini sudah. Kamu orang melihat wali, saya ini sudah. Update status jam 12 malam, jam Sabtu malam, jam 2 malam, jam 3 pagi masih ada status. Habis subuh ditelepon nggak ngangkat. Sallallahu alaihi Muhammad. Lihat ya, perhatikan Allah tuh sampai bersumpah wadduha, dan demi waktu pagi, wal laili idza saja, masih pakai waw sumpah, masih pakai waw. Allah bersumpah, dan demi malam yang saat gelap gulita, tenang sifatnya. Orang saat susah, orang lagi enak-enaknya tidur, ente bangun, ente begadang. Ustadz, saya ini bukan orang yang hobi berzikir. Kalau banyak zikir ini nggak betah. Saya ini bukan orang yang suka belajar. Kalau belajar ini nggak betah. Ustadz, saya ini orang yang nggak suka. Pokoknya saya ini maunya yang santai-santai aja. Ente jadi kayak Sufyan Ats-Tsauri sudah. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri ini tabiin, termasuk aulia, termasuk wali, ulama besar. Dan kalau kita dengar ucapannya Gus Baha, ini termasuk orang yang jarang berdoa, jarang istighfar. Kenapa? Hidupnya ngajar aja, jarang banget doa. Jarang doa, ngajar aja. Kenapa? Dia ngajar, kalau dia ngajar, kenapa dikatakan ente jarang doa? Bukan dia sombong nggak mau minta sama Allah, enggak. Kalau doa tuh pendek-pendek aja. Allahumma sholli wa sallim. Al-Fatihah, selesai, jalan. Doa dikit-dikit, nggak pernah panjang-panjang. Kau Ustaz, saya ingat ada orang nih ulama-ulama doa panjang-panjang. Iya, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri tidak pernah panjang doanya. Kenapa? Saya kan aktivitasnya cuma melanjutkan dakwahnya Nabi Muhammad, ilmu, ngajar ilmu, ngajar ilmu, ngajar ilmu. Kenapa begitu? Ya semua alam semesta, bahkan buih di lautan, semua hewan di dalam lautan, semuanya beristighfar kepada saya, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Daun, udara, malaikat, makhluk seluruhnya minta sama Allah diampunin dosa orang yang menyampaikan hal-hal yang baik untuk jalan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena sombong. Artinya apa sih istighfarnya saya dibanding istighfarnya para malaikat? Nah itu begitu juga tuh. Ketawa atau nangis itu? Lagi main. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu begitu juga. Manfaatin waktu kita kalau nggak bisa tidur malam untuk main game sambil sholawat, main game sambil istighfar, main game. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah kalau main game yang begitu pasti waktu subuh dia nggak akan ngantuk. Tunggu mendingan sekalian. Atau pancing jam-jam subuhnya enaknya nasi kuning bougainville. Gas kah? Gas. Kalau udah mulai gas tuh gas. Tapi nanti mana uangnya? Saya dompet ketinggalan. Itu biasa. Ya. Nah, kas kita tuh boleh tuh. Ente nggak apa-apa tuh yang begadang malam tuh kalau mau makan nasi kuning tinggal gas. Di majelis ada freezer, ikan ada, nugget ada, beras ada, rice cooker ada, wah lengkap semuanya. Ente tinggal gas pokoknya. Yang penting jangan terlalu pagi juga, jangan jam 3, jam 2 bahaya. Jam 2, jam 3 makan berat. Baik memang kayak waktu-waktu sahur sudah waktu-waktu sahur itu bagus. Jangan terlalu dini. Jaraknya jangan dibikin jauh. Kalau dibikin jauh bahaya setan. Setannya tuh datang banyak banget. Ya bahaya. Kita bukan khawatir nanti dikencingin gitu. Jadi agak-agak suka kurang dengar, bukan nggak bisa dengar tuli seperti apa yang disampaikan Al-Quran. Lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya mata tapi buta, dan mereka punya telinga juga tapi tuli enggak. Tuli sama kebaikan ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu jangan anggap remeh apa yang dianggap penting sama Allah Subhanahu wa taala.